jam siang. Jadi pertemuan kita di siang hari ini. Oke, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, dia dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan. Jadi untuk hari ini, gitu ya. Hari ini bagaimana keadaan kalian? Sehat. Kita bertemu dalam keadaan sehat, gitu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, aku absen dulu ya. Ada yang sudah hadir hari ini? Semua hadir, bagus sekali, rajin sekali ini ya. Kelas akuntansi, rajin sekali ya. Jadi semuanya hadir. Nah, untuk siang hari ini, kita akan masih belajar tentang apa anak? Tentang bahan magang, seleria dan kacang-kacangan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama tentang pengertian dari seleria, kacang-kacangan dan bumbu-bumbuan. Kemudian jenis-jenis dari bahan pangan tersebut yaitu jenis seleria, kacang-kacangan dan bumbu-bumbuan, dan juga menyebutkan manfaat dari bahan-bahan pangan tersebut. Iya, bagaimana yang lainnya? Benar? Benar. Tepat sekali. Nah, jadi untuk pertemuan kita minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai seleria, kacang-kacangan dan kemudian pengertiannya juga ya. Kemudian jenis-jenis seleria dan kacang-kacangan. Kemudian ada teknik. Nah, lagi satu ada teknik pengolahan daripada seleria dan kacang-kacangan. Di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan pengertian mengenai seleria? Ayo. Iya, silakan. Sebutkan nama ya. Iya, jadi biasa kalau sudah kita menjawab atau bertanya sebutkan nama ya, silakan. Nama saya Ibu. Ya. Pengertian seleria adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau bati. Iya. Ada yang tahu jenisnya? Nah, jenis daripada seleria apa saja? Yang lain? Ayo. Masih ingat nggak? Oke, silakan. Ada padi, jagung, beras, sorghum, biji gandum, jagung, dan kedelai. Apa? Kedelai. Kedelai itu termasuk jenis apa? Jadi kedelai itu termasuk jenis kacang-kacangan. Ya, jadi yang termasuk seleria itu beras, ketan, kemudian jagung, gandum. Ya, kemudian di jenis kacang-kacangannya itu ada kacang apa? Kacang kedelai. Ya, jadi bagus sekali. Jadi yang namanya seleria itu biji-bijian, gitu ya, yang berupa beras, kemudian ketan, kemudian ada beras merah juga ya. Nah itu jagung, gandum, itu termasuk seleria. Kemudian kacang-kacangan tadi sudah disebutkan, kacang hijau, kacang tanah, ya, berbagai jenis kacang-kacangan. Kemudian kalau jenis ubi, ya, di sini banyak nggak ada ubi-ubi ya? Banyak sekali, apalagi daerah ini ya, daerah dataran tinggi biasanya lebih banyak ada ubi-ubian, ya, talas, singkong. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan nanti kalian bisa laksanakan setelah pembelajaran selesai. Untuk materi kita kan merancang, ya, merancang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mungkin di antara kalian ada yang bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kan Ibu sudah menyampaikan kepada kalian bahwa pertemuan ini kita akan merancang pengolahan produk pangan, seleria dan kacang
Kemudian yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat merancang produk dalam olahan produk pangan dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi secara tepat dan benar. Iya, bagus sekali ya, luar biasa. Berarti anak-anak sudah memahami dulu ya apa yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menentukan suatu pangan apa yang akan kita olah. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat mengolah produk pangan serelia. Selanjutnya adalah menentukan bagaimana pengolahan. Jadi di situ kalian bisa menentukan langkah-langkah pengolahannya seperti apa. Kemudian yang terakhir kalian membuat. Jadi bisa membuat rancangan pengolahan produk pangan serelia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Nah, di sini untuk pembelajaran. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran ceramah, ya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, tanya jawab. Kemudian terakhir baru akan melakukan evaluasi dari hasil presentasi, ya. Jadi anak-anak nanti terakhir adalah melakukan kegiatan presentasi. Kemudian untuk evaluasinya itu nanti Ibu akan memberikan tes pengetahuan, kemudian akan menilai tes sikap, ya, sikap baik itu spiritual, kemudian sosial kalian, pada saat kalian berdiskusi juga keterampilan individu dan kelompok Ibu akan nilai, gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi pembelajaran kita adalah mengenai rancangan. Silakan kalian Ibu berikan materi sedikit ya. Nah, karena di sini kegiatannya adalah merancang, maka Ibu berikan kalian beberapa contoh rancangan bahan pangan serelia dan kacang-kacangan. Oke, ini silakan diperhatikan ya. Ini jenisnya sudah. Nah, ini teknik pengolahannya, bisa digoreng, bisa dipanggang, bisa direbus gitu ya. Jadi tekniknya bisa nanti kalian lakukan, ini nanti jenisnya. Nah, kita akan masuk pada merancang ya, merancang pengolahan produk pangan ya, bahan serelia kacang-kacangan. Nah, ini berikan. Nah, contoh pengolahan daripada serelia ya. Nah, kalian mau mengolah makanan seperti ini? Pasti ya, apalagi bubur beras sudah asing lagi, bubur beras putih, beras merah, kemudian beras hitam. Kemudian, nah ini contoh olahan juga ya dari serelia selain dari bubur. Kemudian berikutnya, nah ini dari kacang-kacangan ya, ada kacang apa namanya, kacang polong gitu ya, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh beberapa pengolahan kacang itu terbuat dari kacang kering. Nah, bisa juga direbus ya, kacang-kacangan pakai sayuran dan lain sebagainya. Nah, ini olahan dari umbi ya. Pernah olah bahan dari umbi, bahan pangan dari umbi? Nah, ya, yang tidak asing itu biasanya yang punya banyak umbi seperti singkong, olah dengan apa? JKP ya. Nah, kemudian gulung-gulung ubi biasanya sudah sering dibuat ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, ini Ibu berikan pengolahan, salah satu contoh pengolahan kue klepon. Pernah makan kue klepon? Pernah. Nah, pastinya ya, apalagi daerah ini kue klepon sangat enak sekali. Nah, di sini yang Ibu berikan bukan kue kleponnya ya, tetapi alat yang dipergunakan pada saat mengolah kue klepon. Itu ada panci, kemudian ada kompor, pasti kompor dipergunakan ya. Kemudian ada talenan atau pisau, kemudian ada sendok, kemudian alat yang lainnya itu ada pisang, ya. Nah itu. Kemudian piring saji, piring yang dipergunakan untuk menyajikan, ya. Nah ini video pengolahan bahan pangan. Nah ini contohnya ya, bisa kalian perhatikan. Nah ini sudah setengah jadi, ya.
ini sudah dibuat dalam bentuk tempe, gitu ya. Nah, silakan kalian perhatikan bagaimana mengolah tempe. Saya juga dilihat di modul ya, saya tidak sebentar. Oke, itu videonya ya untuk mengolah masakan. Nah, kemudian ini bagaimana penyajiannya ya. Jadi menyajikan makanan boleh pakai piring, boleh pakai plastik ya sesuai dengan bentuknya. Kemudian boleh juga menggunakan daun ya. Jadi mungkin jenis makanan apa yang bisa dikemas atau disajikan dengan menggunakan bahan-bahan tradisional atau bahan-bahan yang dari alam. Nah, kemudian berikutnya, nah ini juga ya contoh penyajiannya. Nah, kemudian untuk minuman, nah selain makanan dan minuman, bahan serelia bisa dibuat bentuk bentuk minuman ya selain makanan ya. Nah untuk penyajiannya atau pengemasannya bisa menggunakan cup ya, berbagai macam cup, itu bisa dari cup plastik, bisa juga dari cup kertas, cup kopi gitu ya, atau kalian juga bisa menyajikannya dari dalam gelas kaca. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh pengolahan beras hitam. Ikan ini membuat bubur beras hitam ya. Nah itu cara-caranya ya. Nanti dalam pembuatan rancangan kalian membuat rancangan seperti ini. Jadi bahan produk apa yang dibuat. Kalau di sini contohkan membuat bubur beras hitam ya. Kemudian nanti kalian alat-alatnya apa, kemudian bahannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya ya, dari langkah pertama, kemudian langkah kedua, selanjutnya langkah ketiga sampai pada langkah keenam sampai pada penyajian gitu ya. Nah itu materi kita hari ini. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan mengenai materi yang ibu tayangkan? Iya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa harus membuat rancangan terlebih dahulu sebelum proses? Iya, ada pertanyaan. Mengapa harus membuat rancangan terlebih dahulu? Siapa yang bisa menjawab? Kalau untuk mengolah makanan, kenapa harus membuat rancangan terlebih dahulu? Ya, silakan namanya. Yang tadi. Agar memiliki nilai kebermanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan keunikan. Iya. Jadi bagaimana? Ya. Iya. Jadi kalian harus tahu produk yang dibuat itu bermanfaat apa enggak, gitu ya, secara ekonomis maupun bisa untuk kebutuhan sendiri. Ada yang lainnya? Ada? Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Mbak kerja. Oke, silakan untuk kelompok itu. Sudah? Nah, kelompok mulai dari sini kelompok 1. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum mengerjakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti silakan mengerjakan. Ada banyak? Tidak ada. Untuk pembuatan produk itu bebas. Iya, bebas. Nah, coba diperhatikan ya semuanya ya. Jadi untuk pembuatan produk bebas, bisa dari serelia, bisa dari kacang-kacangan, bisa juga dari durian. Kemudian bisa juga kalian buat makanan atau minuman. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Sebagai bahan referensi kalian bisa buka link yang sudah dibagikan. Ya, itu referensi untuk membuat makanan. Itu sudah ibu kan sudah dikirim lewat WA ya. Jadi silakan. Diisi nomor absen juga ya. Nama lengkap sama di belakangnya diisi nomor absen. Ya. Lengkap nomor absen juga ya. Selesai juga saling oke kan ya. Terima kasih.
Oke, udah selesai semuanya? Bagus sekali. Oke. Nah, untuk sekarang ini karena kalian sudah selesai, kita lanjut dengan presentasi. Ya. Oke, presentasi kita mulai dari kelompok siapa udah siap? Sudah. Ya, kelompok 1, silakan kelompoknya dia. Oke, yang lain kelompok lain silakan dekat ya. Kurang mengajar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembuatan OD-OD. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya dia sebagai moderator di sebelah saya. Saya Febri sebagai penyanyi materi 1 di sebelah saya. Saya Rizkia sebagai penyanyi materi 2 di sebelah saya. Saya Dinda sebagai pemulai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada penyanyi 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Febri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami membuat produk olahan pangan yaitu OD-OD ubi jalar. Alasan membuat produk pangan dihidangkan dengan kopi atau teh di pagi hari sangatlah nikmat. Alat dan bahan yang terdiri dari bahan yaitu kulit OD-OD, 1,5 kg ubi jalar ungu, 100 gram tepung, 2 sendok tepung kanji, 100 gram gula pasir, 1/4 liter air hangat. Berikutnya yaitu alat. Yang pertama yaitu kompor, kedua penggorengan, 3 fil, yang keempat penyaringan, yang kelima piring, dan yang keenam baskom. Baik. Kemudian ada isi OD-OD yaitu 1/4 kacang hijau kupas yang sudah dikuskus. Nomor 2 yaitu 50 gram gula pasir. Yang ketiga yaitu minyak untuk menggoreng. Sekian presentasi saya, dilanjutkan dengan penyaji 2. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Febri. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan produk pangan OD-OD. Yang pertama, campur semua bahan kulit OD-OD. Yang kedua, tambahkan air hangat. Yang ketiga, aduk hingga merata dan kalis. Yang keempat, untuk diisi kacang hijau dan gula. Yang kelima, gula pasir ditumbuk atau dibentuk bulat-bulat. Yang ketujuh, lapisi bola-bola isi dengan adonan kulit atau bentuk bulat-bulat, taburi dengan wijen. Yang kedelapan, goreng hingga matang. Yang kesembilan, tuang di atas piring onde-onde ubi siap disajikan. Yang selanjutnya yaitu penyajian atau pengemasan. Yang pertama, disajikan di atas piring. Yang kedua, dikemas menggunakan mika plastik. Ungkapan perasaan atau komentar kami setelah melakukan kegiatan merancang pembuatan produk pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan dan umbi. Kami sangat senang, mudah-mudahan setelah mencoba hasilnya sangat enak, apalagi dihidangkan dengan menggunakan atau didampingi segelas kopi atau teh hangat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada penyanyi 2 silakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Sebelum itu, kami hanya membatasi 2 pertanyaan. Silakan, siapa yang mulai ya? Dari kelompok lain, mulai pembuatan rancangan pembuatan OD-OD dari kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ini
apakah isian dari obyek tersebut harus boleh yang lain, misalnya istilahnya coklat, tidak harus kacang hijau atau gula aren? Itu boleh-boleh saja karena apa ya, sesuai dengan keinginan kalian mau toppingnya apa, silakan. Baik, bisa diterima di Wahyu? Bisa. Iya, bagus sekali ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akhiri presentasi dari Ibu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kembali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, kelompok selanjutnya. Iya, silakan kelompok 3. Setelah pengajar di rumah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Devita sebagai moderator, di sebelah kanan saya Krisna sebagai penyanyi 1, di sebelahnya Krisna Ayu sebagai pembimbing 1, di sebelahnya Ayu Dian sebagai pembimbing 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, penyanyi 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyajikan hasil presentasi saya tentang rancangan pengolahan produk pangan dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan ataupun umbi. Baik, produk yang kami pilih adalah kolak umbi rambat. Alasan kami memilih produk tersebut adalah karena pada saat hujan-hujan, kolak umbi rambat dapat dimakan selagi hangat-hangat. Kemudian saat panas pun kolak umbi rambat dapat dimakan dengan tambahan es hingga menjadi dingin dan segar. Kemudian selanjutnya bahan dan alat yang kami perlukan adalah bahannya yaitu 1 buah umbi rambat ukuran sedang. Yang kedua, 1 sendok gula pasir ataupun secukupnya menyesuaikan dengan selera. Yang ketiga, 1 sendok sereal atau energen sereal. Kemudian yang keempat, air secukupnya. Alat yang kami gunakan ada pun sebagai berikut, yaitu kompor, panci, sutil, pisau dan talenan, kemudian mangkok dan juga sendok. Lalu langkah-langkah dalam pembuatan kolak umbi rambat ada pun sebagai berikut. Yang pertama, potong umbi rambat berbentuk segi 4. Kemudian panaskan air dalam panci mendidih hingga mendidih. Yang selanjutnya, masukkan umbi rambat ke dalam panci, lalu rebus hingga matang. Kemudian masukkan gula dan sereal yang tadi telah disiapkan. Lalu tuangkan ke dalam mangkok dan kolak umbi rambat siap disajikan. Kemudian selanjutnya, adapun penyajian atau pengemasan yang kami rencanakan adalah yang pertama, penyajian dengan menggunakan mangkok. Yang kedua, untuk dijual bisa dikemas dengan menggunakan cup plastik yang ditutup. Lalu ungkapan perasaan kami setelah melakukan kegiatan merancang pembuatan produk pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi ini adalah kami sangat senang dalam merencanakannya dan kami harap dapat membuat rasa yang baik dan mendapatkan hasil yang kami seperti yang
Silakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pembuatan membuat toilet? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toilet? Oh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toilet? Ada pertanyaan lain? Ada yang lainnya? Dia ingin tanya, berapa lama kira-kira kolak itu bisa bertahan? Kami membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Febri dan Dea. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Febri dan Dea. Baik, pertanyaan pertama dari Febriana yaitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasak kolak? Biasanya memasak kolak diperlukan waktu kurang lebih 15 menit ataupun menyesuaikan dengan umbi yang dimasak agar matang dan sempurna. Bisa diterima? Bagaimana? Jadi, Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dea yaitu berapa lama kolak dapat bertahan? Biasanya kolak dapat bertahan tidak lebih dari 1 hari karena kemungkinan jika di hari berikutnya kolak tersebut akan basi. bagaimana? Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Aturan Parawan Sakti. Iya. Kelompok 3 mengenai ubi minuman ya, minuman ubi raba. Kalau kelompok 1 itu mengenai makanan, kelompok 3 itu mengenai minuman. Ya, sudah bagus sekali. Jadi seperti pertanyaan teman-temannya tadi, jadi kalau kalian mau membuat onde-onde, isinya boleh apa saja menyesuaikan dengan selera. Ya, kemudian untuk minuman juga begitu. Kalau bisa kalian hangat-hangat, mungkin disajikan pagi hari atau pada saat cuaca dingin. Kalau cuaca panas, biasanya kalian disajikan dengan dingin. Ya, kalau cuaca panas, disajikan dengan yang dingin-dingin sejuk. Ya, oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah sampai evaluasi presentasi. Nah, kemudian sekarang sebelum Ibu memberikan ya mengakhiri, kita akan melakukan evaluasi tes pengetahuan. Sebelum itu masih semangat? Masih. Nah, luar biasa ya. Walaupun siang masih semangat. SMK? Bisa, bisa, bisa. SMK? Hebat, yes. Luar biasa. Oke, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Kita tes pengetahuan dulu ya.
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya silakan. Ya silakan ya. Saya tidak akan menyimpulkan pembelajaran dari materi yaitu kami dapat memahami atau merancang produk olahan bahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan dan ubi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan atau konsumsi secara mandiri. Iya. Bagus sekali. Untuk kesimpulan hari ini, jadi kalian nanti diharapkan bisa membuat rancangan ya. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi, bisa merancang pengolahan produk pangan, serealia dan kacang-kacangan sesuai dengan yang ada di tempat kalian, gitu ya. Misalnya bahan apa yang ada itu bisa kalian rancang, kalian bisa membuat nanti produk pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian, gitu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Jadi nanti kalian selanjutnya adalah kalian bisa setelah merancang nanti kalian bisa mengolah produk pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian, gitu ya. Nanti kalian minggu depan pembelajaran kita minggu depan, gitu ya. Nanti untuk rancangannya boleh nanti kalau misalnya kalian di rumah sudah membuat atau ingin mengganti rancangannya yang akan kita olah minggu depan silakan, gitu ya. Cuma nanti pada saat minggu depan karena kita akan melanjutkan pembelajaran membuat olahan pangan dari rancangan yang sudah kalian buat hari ini atau mungkin perubahannya di rumah, itu kalian silakan siapkan bahan, alat, ya, dan langkah-langkah yang sudah ada di rancangan, gitu ya. Sehingga nanti pada saat pertemuan kita minggu depan kita sudah bisa membuat olahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi. Itu, ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya, karena waktu kita juga sudah habis, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena kita tadi dimulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Nah, sebelum berdoa kalian kembali dulu ya ke tempat masing-masing. Ya. Dan sampai ke kelas, meminta bantuannya untuk memimpin doa sekalian pembelajaran. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Aturan para masanti.